Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, Bersama Kito Sehat. Kita membahas vertigo dan sudah bersama-sama dengan kita, ini Dokter Putri dan juga Dokter Else. Tadi sudah disampaikan sama Dokter Putri ya dok ya, ada SNOOP, dan SN-nya sudah, O-nya belum, boleh silakan lanjutkan dok. Oke, berdiri lagi ya. Iya boleh silakan dok. Oke, tadi sudah sampai N ya, yang bisa menyebabkan vertigo ini tuh kambuh atau muncul. Ada sistemik, ada neurologis, yang O-nya itu oftalmologi. Jadi kelainannya itu di bagian mata, karena kan mereka berkoordinasi ya, mata dan juga sistem keseimbangan kita. Misal, contohnya apa? Kasus ketika visus atau ketajaman penglihatan kita tuh berkurang atau berubah. Misal saya -1, terus ternyata minusnya bertambah ya, tapi kok kacamatanya itu masih pakai yang lama. Nah, bisa jadi muncullah gejala-gejala sakit kepala, pusing berputar, itu bisa. Atau O-nya yang satu lagi ya, itu adalah otolaringologi. Jadi ada permasalahan di bagian telinga, karena tadi dia dekat sekali ya dengan organ telinga kita. Kemudian bisa jadi juga mungkin ada infeksi di bagian telinga tersebut, karena kan telinga ini rawan infeksi. Kalau misalnya infeksinya terus berjalan, tidak di treatment dengan baik, terus berjalan sampai masuk ke bagian dalam, terkena bagian labirinnya yang sistem keseimbangan kita, itu bisa jadi juga bisa menyebabkan vertigonya kambuh. Atau P, nah P ini 50% biasanya kalau ada literatur yang menyebabkan P, psikologis. Jadi orang dengan depresi, orang dengan fobia, orang dengan anxiety atau cemas, itu bisa juga menyebabkan kambuhnya vertigo ini. Jadi vertigo ini gejalanya apa dok? Yaitu paling khas itu adalah pusing berputar. Ya, pusing berputar bisa jadi kita merasa diri kita yang berputar padahal kita dalam posisi diam, atau mungkin lingkungan kita yang kita rasa bergerak-gerak padahal ya tidak ada yang bergerak, diam saja. Itu terjadi spontanitas berputar itu? Iya, bisa jadi paling sering yang bisa memicunya itu adalah perubahan posisi. Itulah yang kita kenal dengan positional vertigo. Jadi vertigo yang disebabkan karena perubahan posisi. Ya. Nah, untuk pemeriksaannya, untuk tahu apakah kita tuh terkena vertigo atau enggak ya. Kalau masyarakat di rumah harusnya kalau untuk pemeriksaan kan nggak bisa dilakukan sendiri ya. Biasanya untuk mengenal bahwa seorang kena vertigo itu berdasarkan dari gejala. Yang pertama, dari gejala tadi ya, pusing berputar, mual, muntah. Kemudian kalau udah kena di bagian belakang tadi sistem keseimbangan kita, bisa jadi penglihatannya berkurang gitu-gitu. Nah, untuk pemeriksaannya biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan kayak gini ya. Saya contohkan aja dari posisi duduk, hanya Julia nih ya datang dari posisi duduk, kita ekstensikan sedikit kepalanya, dimiringkan sedikit 45 derajat, Kesini, sorry ya. Nanti kita akan turunkan atau tidurkan, baringkan dengan cepat, dengan gerakan cepat. Nanti 1-2 menit kita lihat apakah ada gejala yang tadi yang saya sebutkan, pusing berputar, ya mual, atau adanya pergerakan gerakan bola mata yang tidak normal. Itu gejala-gejala awal? Ya, itu gejala yang bisa langsung dirasakan sama pasien-pasiennya. Ya, itu sih untuk penjelasan secara singkat ya, secara general. Vertigo itu berjalan seperti apa, keseimbangan itu harusnya seperti apa, dan penyebabnya apa saja tadi sudah dijelaskan. Mungkin mau lanjut atau jawab pertanyaan? Oke, ini nanti Dokter Elsa mau menyampaikan juga, menambahkan? Nanti aku bagian terapinya. Oke, siap. Nah, ini dok, berarti pengecekan seperti ini yang tadi dibaringkan dengan kejut seperti itu bisa dilakukan secara mandiri di rumah dok? Sebenarnya bisa, cuman kan untuk menilai tadi adanya pergerakan bola mata yang tidak normal, itu kan biasanya dokter ya yang mengetahui cara menilainya seperti apa. Mungkin yang bisa dinilai sama masyarakat ketika melakukan Dix-Hallpike ini adalah si gejalanya muncul atau enggak, ada pusing berputar atau enggak, mual atau enggak, muntah atau enggak. Oke, sampai di sini mungkin kita bisa
munculkan pertanyaan ya pemirsa. Tadi sudah ada yang bertanya di feed Instagram TVRI Bengkulu untuk menjawab pertanyaan mengenai vertigo ini. Nah ini dia dok, berkaitan dengan vertigo tadi dok. Banyak ya. Mungkin bisa dipilih dok, mau yang mana nih pertanyaannya dulu? Yang mana? Dari Real Farizi 18 lah ya, yang dari Real atas Farizi ya. 18. Dok, izin bertanya, ketika di jalan seseorang yang sedang membawa kendaraan terkena serangan vertigo, apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut dan orang lain? Ini mungkin si pengidapnya sama orang sekitar tuh Iya, harus iya, ngapain betul, gitu dok? Ini sangat relate ya, maksudnya paling sering memang kambuh itu ketika di perjalanan. Karena kan di perjalanan mungkin ada belokan yang banyak gitu seperti yang tadi kita ilustrasikan. Nah yang bisa dilakukan apa? Berhenti dulu menyetirnya atau berkendara, karena kan posisinya nanti akan ada sensasi bergerak. Takutnya ketika sensasi bergerak oleng si orangnya nanti bisa jatuh. Yang bisa dilakukan adalah berhenti dulu, berhenti dan letakkan atau tujukan satu pandangan mata tuh ke satu titik ya, fokus ke satu titik supaya kita tuh tujuannya apa? Meredam pergerakan yang tadi di saluran semisirkularis tadi kan dia sedang bergerak tuh cairannya. Nah tujuannya kita diam dan memfokuskan kepada satu titik itu untuk menstabilkan dulu si cairannya tadi. Jadi kalau sudah stabil boleh tarik nafas, boleh minum air putih, atau kalau memang sering kambuh bisa siapin obat-obatan yang diresepkan oleh dokter yang biasanya ditujukan untuk pasien vertigo yang kalau misalnya kambuh bisa minum obat itu kalau di jalan. Jadi jangan lanjut karena nanti tidak tahu kita ada sensasi gerakan yang bisa membahayakan. Iya. Berarti ketika berkendara itu sebenarnya vertigo itu tuh dok nggak tiba-tiba misalnya kita duduk gini tiba-tiba langsung kelihatan gitu enggak kan dok? Dia ada sedikit. Ada Jadi pemicunya. ketika berkendara ya ketika tahu mau kumat atau kambuh begitu ya berhenti dulu begitu Iya, dok ya? berhenti dulu. Baik, terima kasih dok. Pertanyaan berikutnya dok boleh? Mungkin terasa mau dulu. Si Redspi dulu ya kayaknya ya. Boleh dok. Kalau dok mau tanya hal apa yang pertama kali harus dilakukan ketika vertigo kambuh. Jadi seperti yang disampaikan sama dokter Putri ya, kalau sebenarnya faktor risiko atau penyebab dari vertigo itu kan banyak macamnya. Nah, kalau pertama kali memang kambuh, jadi kunci pertama kalau seorang pasien itu datang biasanya untuk membedakan dia sakit kepala sama vertigo ini, biasanya kita akan menanyakan rasa pusingnya gimana Bu. Nah, ciri khas dari vertigo itu biasanya dia akan merasakan pusing yang berputar atau dia kehilangan keseimbangan. Memang seperti kayak orang kayak di atas kapal gitu, seperti bergoyang-goyang, itu ciri khas dari vertigo. Nah, kalau memang seseorang itu merasa vertigo, seperti yang disampaikan dokter Putri tadi, amankan diri dulu. Karena hal yang paling berisiko pada orang-orang vertigo itu adalah kejadian jatuh, kecelakaan, itu memang hal-hal yang paling ditakuti orang-orang yang vertigo karena dia memang sudah kehilangan keseimbangan. Jadi awalnya dianya maunya lurus, tapi karena keseimbangannya itu bolang-baling, nanti dianya akan belok seperti itu. Padahal dia merasa persepsinya itu dia sudah berjalan lurus, tapi karena dia lagi kambuh vertigo, dia akan belok sana, belok sini. Nah, makanya harus mengamankan diri dulu, duduk dulu di satu posisi, mengamankan diri. Itu hal yang pertama kali harus dilakukan. Nah, kalau memang biasanya orang-orang vertigo itu kan seperti kita mabuk di perjalanan ya, ada gejala seperti mual atau memang ada yang muntah hebat seperti itu ya. Nah, orang-orang di sekitarnya harus cepat mengambil sikap. Kalau memang ada keluarganya atau temannya yang vertigo di kantor atau di rumah, kalau memang dianya sepertinya kayak gitu ya, kayak goyang-goyang gitu, terus muntah hebat, harus cepat ambil sikap ke rumah sakit. Karena apa? Karena kalau orangnya sudah muntah hebat, berarti dia tidak bisa lagi diberikan obat oral. Karena resiko untuk dikasih obat oral nanti dimuntahkan lagi lebih besar ya. Jadi tidak masuk, penyerapan obatnya tidak akan sempurna. Jadi dibutuhkanlah obat yang melalui injek atau obat yang melalui suntik untuk meredakan muntahnya tadi. Karena yang kita takut dari muntah itu dehidrasinya, kekurangan cairannya. Itu mungkin itu dulu awalnya, amankan diri dulu, orang sekitarnya harus cepat ambil sikap kalau memang ada gejala yang lain.
bawa ke tempat fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Elsa jawabannya dan juga Dokter Putri, terima kasih. Kita akan lanjut ya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat setelah jeda pariwara berikut ini.